Halo, selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kesempatan ini kita akan membahas tentang skema peredaran darah dalam tubuh manusia atau sistem peredaran darah dalam tubuh manusia. Bagaimana darah ini akan diedarkan dan bagian-bagian yang dilalui dalam sistem peredaran darah, dalam bagian-bagian organ-organ peredaran darah yang dilalui adalah beberapa organ dan apa yang diangkut dalam sistem peredaran darah ini. Mari kita bersama-sama membahas tentang skema peredaran darah pada tubuh manusia. Sistem peredaran darah pada manusia. Kali ini kita akan membahas bagaimana skema atau jalur yang dilalui peredaran darah pada manusia. Nah, baik, kita lihat. Pada manusia, peredaran darahnya biasa disebut dengan istilah peredaran darah tertutup. Mengapa demikian? Karena sepanjang darah di dalam tubuh manusia itu beredar dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh menuju ke jantung, darah itu selalu berada di dalam pembuluh darah. Itu sebabnya sehingga disebut peredaran darah tertutup, karena darah selalu berada di dalam pembuluh darah selama dia beredar, selama darah tersebut beredar. Nah, itu disebut dengan peredaran darah tertutup. Nah, peredaran darah tertutup ini itu dikelompokkan menjadi dua. Ada yang disebut dengan peredaran darah ganda. Istilah yang lain yang kita kenal selain tertutup adalah peredaran darah ganda. Apa yang dimaksud dengan peredaran darah ganda di sini? Peredaran darah di mana satu kali darah beredar di dalam tubuh, darah selalu melewati jantung dua kali. Jadi pada tubuh manusia, pada tubuh kita itu, ketika darah beredar satu kali dalam tubuh kita itu selalu melewati jantung dua kali. Itu sebabnya disebut dengan istilah peredaran darah ganda. Nah, karena tertutup, sering juga dikatakan bahwa peredaran darah pada manusia adalah sistem peredaran darah ganda tertutup. Satu kali darah beredar di dalam tubuh selalu melewati jantung dua kali. Nah, peredaran darah ganda ini kita akan lihat nanti ada yang disebut dengan peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Apa yang dimaksud dengan peredaran darah kecil dan peredaran darah besar? Ayo, baik, kita lihat, kita bahas satu persatu. Nah, ini adalah skema peredaran darah kecil. Skema peredaran darah kecil itu dimulai dari bilik kanan. Darah dari bilik kanan itu menuju ke paru-paru, kemudian kembali ke serambi kiri. Nah, perhatikan, dari bilik kanan ini adalah bilik kanan. Bilik kanan kita lalu menuju dari bilik kanan ini yang bawa bilik kanan, dia akan keluar dari bilik kanan menuju ke paru-paru, ini adalah paru-paru. Nah, nanti kembali ke jantung serambi kiri. Ini yang disebut dengan peredaran darah kecil, atau ada buku yang menuliskan peredaran darah pendek. Jalur yang dilalui dari bilik kanan jantung, ini bilik kanan jantung itu keluar melalui arteri pulmonalis, masuk ke dalam paru-paru, dari paru-paru melalui vena pulmonalis masuk ke dalam serambi kiri. Itu yang disebut dengan peredaran darah kecil atau peredaran darah pendek. Mengapa disebut pendek? Karena memang jalur yang dilalui dibandingkan dengan yang kedua tadi itu memang singkat. Dari bilik kiri masuk arteri pulmonalis, masuk di dalam paru-paru, keluar dari paru melalui vena pulmonalis, ya, vena paru-paru, masuk ke dalam serambi kiri jantung. Ya, itu disebut dengan skema peredaran darah kecil atau peredaran darah pendek. Nah, peredaran darah yang kedua adalah peredaran darah besar. Lain yang tadi, kalau ini nanti darah keluar dari bilik kiri, ya,
darah keluar dari bilik kiri, ketika darah dipompa oleh bilik kiri, dia akan menuju ke seluruh tubuh, kemudian dari seluruh tubuh menuju ke serambi kanan. Nah, ini peredaran darah. Nah, memang jalur yang dilalui itu memang panjang jika dibandingkan dengan tadi. Dari bilik kanan, paru-paru kembali ke serambi kiri. Nah, ini dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh, dia akan kembali ke serambi kanan. Itu disebut dengan peredaran darah besar atau peredaran darah panjang. Jalur yang dilalui memang berbeda dan jalurnya memang panjang. Nah, peredaran darah ini, perhatikan ini. Kalau kita lihat ini adalah yang biru ini, pada pertemuan yang lalu saya sudah jelaskan, itu adalah pembuluh darah. Nah, darah dari seluruh tubuh akan masuk pertama kali ke serambi kanan. Lihat, dari seluruh tubuh akan masuk pertama kali ke serambi kanan. Setelah sampai ke serambi kanan, pertama kali ke serambi kanan, sehingga darah dalam serambi kanan ini banyak mengandung karbon dioksida. Mengapa darah yang ada di sini banyak mengandung karbon dioksida? Karena semua darah yang ada di sini berasal dari seluruh bagian tubuh, di mana dari seluruh bagian tubuh dia memang membawa karbon dioksida. Nah, nanti melewati paru-paru, maka karbon dioksidanya ini akan dilepas. Mekanisme yang lain yang kita akan perhatikan ini adalah, nah, darah yang ada dalam bilik kanan dipompa oleh bilik kiri, dalam bilik kanan dipompa oleh bilik kanan melewati arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Ini yang seterusnya tadi. Jadi begitu sampai di bilik kiri itu, bilik kanan itu dipompa oleh bilik kanan menuju ke paru-paru. Nah, sampai di paru-paru, ya, CO2-nya akan dilepas, ya, menuju ke paru-paru agar CO2 dalam darah terlepas, dan setelah melepaskan karbon dioksida di paru-paru, dia akan mengikat lagi oksigen. Dia akan mengikat lagi oksigen. Yang mengikat itu apa? Dalam sistem peredaran pembahasan eritrosit yang lalu saya sudah jelaskan bahwa yang mengikat itu adalah hemoglobin darah. Begitu dilepaskan di paru-paru karbon dioksidanya, dia hemoglobinnya kembali mengikat oksigen lagi. Seterusnya kemana? Proses selanjutnya adalah darah dari paru-paru mengalir melalui vena pulmonaris melalui serambi kiri, sehingga darah dalam serambi kiri itu mengandung banyak oksigen. Serambi kiri turun ke bilik kiri, itu akan dipompa. Darah dari serambi kiri turun melalui katup, ya, bicuspidales menuju ke bilik kiri dan akan dipompa ke seluruh tubuh. Dan itu sudah membawa oksigen ke seluruh tubuh. Ini mekanismenya seperti ini peredarannya. Nah, bagian-bagian yang kita akan ini, Anda juga memperhatikan skema yang sering muncul di dalam apakah soal-soal itu, maka Anda harus tahu keterangan-keterangannya ini. Nah, baik, perhatikan, kita berikan keterangan. Kita mulai dari jantungnya dulu. Nomor 5 itu adalah serambi kanan, ya. Nomor 4 adalah bilik kanan. Nomor 6 adalah serambi kiri. Kemudian nomor 3 adalah bilik kiri. Nah, misalnya kalau sistem peredaran darah pendek atau darah kecil, maka darah akan melalui nomor 4, itu bilik kanan, masuk ke nomor 7, arteri pulmonalis, masuk ke nomor 2, paru-paru, dari paru-paru masuk ke vena paru-paru, vena pulmonalis, nomor 8, vena pulmonalis, dan masuk ke nomor 6 kembali. Jadi itu jalur yang dilalui oleh peredaran darah kecil. Nah, peredaran darah besar, jalur yang dilalui adalah mulai dari nomor 3. Darah yang berada di nomor 3 dipompa oleh bilik kiri, itu akan masuk ke dalam aorta, dan aorta ini akan memiliki cabang. Satu cabang menuju ke tubuh bagian atas, ini nomor 1, tubuh bagian atas, leher, kepala, dan sebagainya. Kemudian
yang nomor 11 ini juga arteri tubuh tapi menuju ke bagian tubuh bawah sampai ke kaki. Nah, di sini akan dihubungkan lagi sampai ke seluruh tubuh. Setelah sampai ke seluruh tubuh, pembuluh arteri ini akan dihubungkan oleh pembuluh kapiler. Nah, ini akan dibawa, darah akan kembali lagi menuju ke jantung serambi kanan. Ya, jantung serambi kanan, dan dia sudah membawa karbon dioksida. Nah, dalam gambar ini yang dibuat gelap itu artinya di mana darah banyak mengandung karbon dioksida. Karena itu berasal dari seluruh tubuh. Sementara yang putih ini itu menunjukkan darah mengandung banyak oksigen karena dia baru berasal dari paru-paru turun ke dalam serambi kiri dan bilik kiri, kemudian di bilik kiri dipompa ke seluruh tubuh. Demikian skemanya ini yang kita lihat hari ini. Demikian pembahasan kita hari ini dalam sistem peredaran darah atau skema peredaran darah pada manusia. Sampai bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi.